Pernikahan itu perjalanan panjang, kan? Kadang penuh kebahagiaan, tapi nggak jarang juga ada saat-saat di mana semuanya terasa datar. Wajar, sih, kalau di tengah perjalanan rasa bosan muncul, termasuk dari sisi istri. Tapi yang jadi penting, kita sebagai pasangan harus peka sama tanda-tandanya. Kalau nggak, hubungan bisa makin renggang. Jadi, yuk bahas ciri-ciri yang biasanya muncul kalau istri mulai merasa bosan. Salah satu tanda paling jelas adalah dari komunikasi. Kalau dulu apa-apa selalu cerita, dari hal kecil sampai masalah besar. Tapi sekarang dia lebih banyak diam. Itu perlu jadi perhatian. Misalnya, dia cuma jawab seadanya, atau bahkan nggak tertarik untuk ngobrol sama sekali. Itu bisa jadi sinyal kalau dia mulai merasa nggak ada lagi koneksi yang bikin nyaman buat bicara. Kemudian, coba lihat reaksinya waktu kalian menghabiskan waktu bersama. Misalnya, pas kamu ajak dia nonton bareng atau sekadar ngobrol santai. Kalau dia kelihatan nggak bersemangat, malah sibuk main ponsel atau cari-cari alasan buat nggak ikut, ini bisa jadi tanda kalau kebersamaan kalian udah nggak bikin dia merasa antusias seperti dulu. Lalu, ada keintiman fisik. Kalau istri mulai sering menghindar atau nggak lagi menikmati waktu-waktu intim kalian, ini bukan sekadar soal fisik, tapi mungkin ada jarak emosional yang mulai terbentuk. Hal ini seringkali muncul sebagai efek dari kebosanan atau perasaan jenuh dalam hubungan. Tanda lainnya adalah kalau dia terlihat lebih fokus sama hal-hal di luar rumah. Bisa jadi pekerjaan teman-temannya atau hobinya. Bukan berarti ini salah ya. Tapi kalau perhatian lebih banyak tercurah ke sana dan hubungan kalian jadi terabaikan, ini perlu dicermati. Perhatikan juga emosinya. Istri yang bosan biasanya lebih gampang kesal sama hal-hal kecil. Misalnya, cara kamu naruh piring aja bisa jadi masalah besar. Kadang, itu bukan soal piringnya, tapi ada rasa frustasi yang nggak diungkapkan. Satu lagi yang sering terjadi, dia jadi kurang peduli. Kalau dulu dia selalu perhatian, misalnya ingetin kamu buat makan, atau siapin hal-hal kecil, tapi sekarang dia cenderung cuek, ini juga tanda yang harus kamu perhatikan. Kebosanan bisa bikin orang merasa, ya udah, terserah. Terakhir, coba perhatikan, apakah kalian masih sering menghabiskan waktu berkualitas bersama? Kalau dia sering menolak ide-ide buat jalan bareng atau melakukan kegiatan yang dulu kalian nikmati, ini juga bisa jadi sinyal bahwa hubungan kalian mulai terasa hambar di matanya. Nah, terus kalau tanda-tanda itu mulai kelihatan, apa yang harus dilakukan? Tenang, nggak perlu panik dulu. Kebosanan itu sesuatu yang wajar dan bisa diperbaiki kok. Yang penting, kamu harus siap berusaha. Langkah pertama adalah komunikasi. Ajak dia bicara dari hati ke hati. Tanyakan apa yang dia rasakan dan apa yang mungkin kurang dalam hubungan kalian. Tapi ingat, dengarkan dulu tanpa menyalahkan, ya. Kadang, istri cuma butuh didengar. Setelah itu, beri perhatian lebih. Hal kecil kayak kasih kejutan kecil atau ngelakuin sesuatu yang dia suka bisa bikin dia merasa dihargai lagi. Perhatian kecil itu seringkali punya dampak besar. Coba juga bangun kembali momen-momen spesial. Bikin waktu untuk kalian berdua. Nggak perlu yang mahal atau mewah, hal sederhana kayak masak bareng di rumah, atau nostalgia ke tempat kencan pertama, kalian bisa jadi obat untuk kebosanan. Dan jangan lupa, introspeksi diri. Tanyakan ke diri sendiri, apakah ada sikap atau kebiasaan yang selama ini bikin dia merasa nggak nyaman? Kalau iya, mulailah perbaiki dari sekarang. Kalau dirasa masalahnya udah cukup kompleks, nggak ada salahnya untuk minta bantuan profesional, seperti konselor pernikahan. Mereka bisa bantu memberikan sudut pandang baru dan solusi untuk memperbaiki hubungan. Intinya, kebosanan itu bukan akhir dari segalanya. Dengan usaha dari kedua belah pihak, hubungan yang renggang bisa jadi hangat lagi. Jadi, jangan menyerah ya. Selalu ada cara untuk kembali mencintai dan dicintai pasanganmu.